Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Agustin akan memberikan penjelasan mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian BPR. Yang kedua, ada dasar hukum BPR. Yang ketiga, manajemen BPR. Yang keempat, pengawasan dan pembinaan BPR. Dan yang terakhir adalah contoh BPR. Pertama adalah pengertian BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Biasanya, lokasi BPR ini dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah dasar hukum BPR. Dasar hukum BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manajemen BPR. Manajemen BPR terbagi menjadi dua, yaitu ada manajemen umum dan manajemen risiko. Yang pertama, kita bahas mengenai manajemen umum terlebih dahulu. Manajemen umum diarahkan untuk melihat kualitas manajemen organisasi suatu bank yang meliputi strategi atau sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan. Strategi atau sasaran ini merupakan rencana kerja tahunan bank yang digunakan sebagai acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun. Kemudian struktur yaitu bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian dapat diartikan juga bank memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawannya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya. Yang ketiga yaitu sistem. Sistem dapat diartikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertulis. Yang kedua, pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang ketiga, bank mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. Dan yang terakhir, pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan. Keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan menjadi 3. Yang pertama, pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh direksi secara independen. Yang kedua, pimpinan bank untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, kepemimpinan di sini yaitu direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua adalah manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 pilar sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, kecukupan proses dan sistem. Dan yang terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, BPR harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan manajemen risiko bagi BPR dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman internal BPR dengan standar penerapan manajemen risiko bagi BPR. Yang ketiga, melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko atau risk culture kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR. Yang keempat, memastikan bahwa setiap satuan kerja audit internal atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko tersebut. Yang terakhir, BPR wajib melakukan penilaian penerapan manajemen risiko secara berkala di dalam proses manajemen risiko yang dikelolanya. Penilaian penerapan manajemen risiko berupa penilaian profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko intern dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko. Materi selanjutnya adalah pengawasan dan pembinaan BPR. Pengawasan dan pembinaan BPR dulunya merupakan salah satu tugas Bank Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Namun, sejak tahun 2011, pengawasan dan pembinaan BPR menjadi salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pengawasan dan pembinaan BPR diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia. Yang pertama, sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Yang kedua, sebagai pelaksana kebijakan moneter. Dan yang terakhir, sebagai lembaga yang ikut berperan membantu pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan agar tercipta perbankan yang sehat. Sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari BPR. Yang pertama ada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.